sebetulnya namanya Mbak siapa ya? Naila. Nah, Sini saya mau nanyain yang pertama itu apa yang dimaksud dengan batik tulis dan bagaimana ciri khasnya? batik tulis itu pengertiannya batik itu membuat titik-titik, jadi dari titik-titik itu dikombinasikan kemudian menjadi garis, kemudian menjadi motif gitu. Kalau ciri khasnya itu biasanya batik tulis itu dia depan belakang seperti ini sama motifnya, karena melalui proses pencantingan jadi dia malamnya itu tembus sampai ke belakang, jadi depan belakang itu motifnya sama. Terus selanjutnya itu siapa saja yang biasanya terlibat dalam proses pembuatan batik tulis? Kalau di sini itu ibu-ibu di sekitar sini, jadi kayak ibu ada bapak-bapak juga yang punya ini usahanya, bapak-bapak, terus anak-anak muda yang biasanya baru lulus atau kemudian tertarik untuk belajar gitu. Terus selanjutnya, kapan batik tulis mulai dikenal di Indonesia dan bagaimana perkembangannya hingga ini? Awalnya mungkin dari zaman kerajaan Majapahit itu sekitar abad ke-13, dulu hanya digunakan sebagai orang-orang yang di kerajaan gitu, bangsawan yang hanya boleh pakai. Kalau sekarang sudah meluas, orang-orang umum sudah tidak pakai. Di daerah mana saja batik tulis banyak diproduksi di Indonesia? Banyak ya, dari Jogja sendiri ada, kemudian kalau dari kami di Magelang itu juga punya memproduksi yang khasnya seperti ini, Candi Borobudur, ini motifnya mandala Sidomukti, ini Candi Borobudur. Terus di Surakarta itu juga ada khasnya sendiri, Cirebon juga mereka punya khasnya sendiri, Surabaya punya khasnya sendiri, banyak. Selanjutnya, mengapa batik tulis dianggap memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi? Dulu batik itu kan motifnya banyak ya, contohnya seperti bunga, seperti hewan-hewan. Nah itu tuh disatukan dalam batik itu sebagai simbol persatuan. Jadi di dunia itu tidak hanya manusia yang hidup, tapi juga hewan, juga tumbuhan. Jadi itu sebagai simbol persatuan seperti itu. Jadi ada nilai budayanya dan harus dilestarikan. Terakhir, bagaimana proses pembuatan batik tulis dari awal hingga menjadi kain? Kalau dari kain besar seperti ini, awalnya itu dari putih, kain putih besar, terus di sketsa pakai pensil. Setelah di sketsa nanti prosesnya pencantingan kayak yang tadi dibuat itu nanti. Nah setelah pencantingan sudah dipastikan malamnya semuanya tembus depan belakang sama, itu nanti melalui proses pewarnaan. Nah pewarnaan itu ada yang kami pakai itu ada dua teknik. Yang satu celup kayak yang tadi, atau yang kedua itu colek. Nah jadi kalau colek itu biasanya dia bisa beda warna kayak gini nabrak. Kalau yang celup itu lebih ke yang ini, jadi cuman ada warnanya ini, ada warna biru, ada warna putihnya, tapi nggak ada yang benar-benar kontras kayak merah sama hijau gitu. Nah itu biasanya pakai colek. Terima kasih. Jadi nilai-nilai budaya ada di dalam batik itu apa saja? Banyak dari motif itu mungkin kayak ini itu burung-burung ini ada maknanya tersendiri untuk ini juga nanti ada maknanya banyak kalau di ini karena setiap motif itu pasti ada ini tersendiri. Tapi kalau yang ini itu yang mandala Sidomukti itu mandala dia berbentuk dari atas, kalau Sidomukti itu yang garis-garis itu melambangkan kesetaraan, persatuan. Jadi itu asal usul batik itu gimana? Asal usul batik itu mungkin karena apa ya? Kalau yang dari awalnya itu dulu mungkin karena pengen gimana sih membuat sesuatu yang bisa yang bisa indah tetap memiliki makna gitu. Jadi membuat suatu hal yang bisa bermakna tapi tetap ada unsur keindahan. Alat dan bahan, kalau untuk bahan pertama itu jelas kain.
kain itu yang penting yang mengandung kapas, karena kalau yang mengandung elastis itu nanti pada saat proses pewarnaan itu susah, kecuali batiknya batik kering. Kalau batik kering kan dia masuk mesin keluar sudah jadi, tapi kalau untuk batik yang metodenya tradisional itu masih menggunakan malam seperti ini, jadi pewarnaannya pun juga prosesnya manual gitu. Nah itu harus yang mengandung kapas, contohnya kayak katun, kalau ada sutra, ada santung, ada kain Paris, itu bisa. Untuk yang kedua alatnya itu ada canting seperti ini. Nah ini yang untuk menggambar istilahnya ya, untuk menggambar batiknya itu ini namanya canting. Terus ini malamnya itu mentahnya seperti ini, kemudian nanti dipanaskan di dalam wajan kecil atau ya tempat yang bisa untuk melelehkan panas. Itu malam, lilin, kemudian pewarna.